Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Sikerullah, mahasiswa semester 2 jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, tahun 2023. Sebelum lanjut mempresentasikan isi makalah saya, di sini saya akan mempresentasikan latar belakang memilih topik makalah tentang akuntansi sektor publik, kelebihan serta kendala yang saya hadapi dalam membangun makalah tersebut. Latar belakang memilih topik makalah tentang akuntansi sektor publik adalah karena pentingnya pemahaman tentang praktik akuntansi dan pelapor keuangan di sektor publik. Sektor publik memiliki peran yang krusial dalam menyediakan layanan masyarakat dan menggunakan dana publik yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang baik dan transparansi dalam pelaporan keuangan yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Selain itu, akuntansi sektor publik memiliki kompleksitas dan tantangan tersendiri. Pertimbangan etika, peraturan, dan persyaratan pelaporan yang berbeda dari sektor swasta mempengaruhi praktik akuntansi di sektor publik. Kelebihan dari makalah saya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi topik yang relevan dan penting untuk diteliti dan dipelajari. Sebagai berikut, sejarah perkembangan akuntansi sektor publik, pengertian akuntansi sektor publik, jenis-jenis akuntansi sektor publik, tujuan akuntansi sektor publik, peran akuntansi sektor publik dalam organisasi. Kendala yang dihadapi dalam membuat makalah ini adalah 1. Keterbatasan waktu, 2. Kesulitan dalam mencari referensi, 3. Beragam perspektif, 4. Keharusan dalam mengikuti standar akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, diyakini bahwa akuntansi sektor publik sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Peradaban-peradaban di masa lalu melakukan pencatatan dalam hal pemungutan pajak, pendapatan dan produksi, perdagangan antar negara, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, akuntansi sektor publik Indonesia sudah ada sejak era Orde Baru. Salah satunya ditandai dengan terjadinya nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta menjadi BUMN. Namun, akuntansi sektor publik baru berkembang pesat sejak era reformasi pada tahun 1998. Perkembangan ini ditandai dengan perubahan dalam bidang manajemen keuangan negara. Pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah proses pembukuan, pencatatan, klasifikasi, analisis, peringkasan, serta komunikasi dan interpretasi semua informasi keuangan pemerintahan yang dilakukan secara detail dan agregat. Public sector accounting umumnya digunakan oleh organisasi sektor publik seperti masjid, rumah sakit, puskesmas, universitas atau sekolah, partai politik, lembaga swadaya, masyarakat, hingga pemerintah pusat. Jenis-jenis akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akuntansi pemerintah dan akuntansi sosial. Akuntansi pemerintah merupakan proses pencatatan, pengelolaan data akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah yang dilaporkan ke pihak lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Akuntansi sosial. Berbeda dengan akuntansi pemerintah, akuntansi sosial adalah akuntansi khusus untuk lembaga makro yang melayani perekonomian nasional. Tujuan akuntansi sektor publik. Berdasarkan American Accounting Association 1970, berikut ini tujuan dari akuntansi dalam sektor publik. Yang pertama, kontrol manajemen dan akuntabilitas. Peran akuntansi sektor publik dalam organisasi. Ada 6 peran dalam akuntansi manajemen sektor publik dalam sebuah organisasi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, memberikan informasi biaya. Yang ketiga, penilaian investasi. Yang keempat, penganggaran. Yang kelima, penentuan biaya dan tarif pelayanan. Yang keenam, penilaian kinerja. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Berikut ini beberapa
poin penting dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik. Yang pertama, pengaturan dan standar akuntansi. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, pengendalian internal. Yang keenam, penganggaran publik. Yang ketujuh, audit publik. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.